Pengantar. Dalam bab 4 ini kita ingin mendalami kekuatan yang paling dahsyat di dunia. Kekuatan itu bukanlah kekuatan uang atau kekuatan senjata. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat, cinta kasih yang total. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang cinta kasih yang total. Sehingga demi cinta itu, orang yang memperlihatkan tidak segan-segan untuk berkorban. Hal ini tampak jelas di dalam kehidupan dan pengorbanan Tuhan Yesus seperti yang dapat kita temukan dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-11. Dalam pemahaman tentang kesed dalam tradisi Yahudi, dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi kesed. Menurut sastra etika Yahudi, kesed atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Rabi Simon yang adil mengajarkan demikian. Dunia berlandaskan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih. Cinta kasih kesediaan untuk berkorban. Dalam pelajaran ini, peserta didik diperkenalkan dengan beberapa contoh tentang pengorbanan diri seorang suami dan ayah bagi keluarganya. Ini adalah kisah cinta seorang ayah yang luar biasa. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Ia berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya. Namun ia gagal dan akhirnya malah meninggal dunia. Contoh lainnya adalah pengorbanan diri seorang pejuang hak asasi manusia bagi kelompoknya yang tertindas. Cinta kasih, kekuatan yang luar biasa. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini? Allah ternyata sangat mengasihi kita, umat manusia. Untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Paulus mengatakan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbentuk demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan." Pemahaman tentang kesed dalam tradisi Yahudi. Tema yang mendasari keseluruhan bahan pelajaran ini adalah cinta atau kasih, atau seringkali juga disebut menjadi satu kata cinta kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi kesed. Menurut sastra etika Yahudi, kesed atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Rabi Simon yang adil mengajarkan demikian. Dunia berlandaskan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 24, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, digambarkan bagaimana cinta kasih seorang ayah terhadap anaknya itu diperlihatkan tanpa syarat. Sang ayah yang selalu menanti-nantikan kepulangan anaknya dari kejauhan telah melihat bahwa si bungsu ternyata sudah kembali. Tanpa bertanya kemana saja ia selama ini, mengapa penampilan begitu kotor dan jorok, dan kemana uang dan harga kekayaan yang telah ia wariskan kepada si anak bungsu ini.
Sang ayah langsung merangkul anaknya dan ia tidak berhenti di situ saja. Ia menyuruh pelayan-pelayannya mengembalikan jubah yang mahal, menyembeli anak lembu yang tambun, dan mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangan anak bungsu. Sebagai penutup dari pembelajaran cinta kasih ini, pada bagian penutup pelajaran ini dimuat sebuah doa yang tertulis oleh Fransiskus dari Asisi, seorang biarawan yang mengajarkan hidup sederhana dan berbagi dengan orang lain, sehingga cinta kasih itu benar-benar terwujud dengan nyata dan terang pada orang-orang di sekitar kita. Akhirnya, perlu diingat ucapan Mahatma Gandhi, pada hari kekuatan cinta mengalahkan kecintaan akan kuasa, dunia akan merasakan perdamaian. Dan dalam bahasa Latin terdapat ungkapan ubi caritas et amor Deus ibi et, yang artinya, di mana ada cinta dan belas kasih, maka Allah pun hadir di situ. Terima kasih.